Nah, terus apa fungsi dan apa fungsi keberadaan dan status hidup? Jadi fungsinya kita punya ini, punya itu, punya segala hal yang kita inginkan itu. Akhirnya itu di mana sih sepantasnya meletakkan itu semua gitu biar nggak jadi salah, biar ya kayak Aku yang misal, ada gitu jadi contohnya hampa. misalkan gue nih, gue banyak duit, Hmm, gue bisa beli apapun, hmm, gue bisa makan apapun, gue bisa punya apapun. Tapi gue juga harus mendengar orang di sekitarku, hmm, harus melihat tetanggaku, dan aku harus ngebantu dia ketika aku melihat dia kesusahan. Soal dia mau berterima kasih atau tidak itu urusannya. hmm. Tapi sebisa mungkin apa yang aku punya juga harus aku gunakan buat orang lain gitu, buat kesenangan orang lain juga. Apalagi misalkan orang yang kita bantu kemudian terima kasih banyak, untung dengan izin Tuhanmu, dengan izin Tuhan lo membantuku dan aku bisa keluar dari persoalanku. Kita yang mendengar ucapan itu tuh ada rasa ya ampun ya, hidupku nih nggak sia-sia banget. Ada kebahagiaan yang nggak bisa dideskripsikan gitu. Dan itulah kebahagiaan yang orang tidak paham. Ya, lo Yang kebanyakan orang bilang bohong kalau kebahagiaan itu bukan karena uang. Tapi yang tadi lo jelasin itu. kebahagiaan itu ketika kita berguna buat orang lain. Hmm. Apa yang kita punya itu sarana untuk menjadi berguna. Jadi bukan dengan apa yang kita punya itu kita bahagia. Apa yang kita punya itu hanya untuk memuaskan keinginan yang belum tentu menjadikan bahagia. Contoh, keinginanmu untuk punya mobil. Besok lo kebeli, sehari senang, 2 hari senang, 3 hari senang, 4 hari senang punya mobil baru, 5 hari senang, seminggu senang, sebulan senang. 2 bulan udah biasa aja, 3 bulan udah biasa aja. Terus lo punya keinginan yang lain lagi, mau beli rumah, sehari senang, seminggu senang, sebulan senang, setahun, 6 bulan senang, setahun udah biasa aja. Terus lo punya keinginan lagi pergi ke luar negeri, senang pas mau berangkat, sampai situ biasa aja lagi. Jadi uang itu adalah sarana untuk hidup, satu, sarana buat kita makan, minum dan segala macam. Yang kedua, salah satu sarana untuk apa namanya tuh, menyampaikan kita kepada keinginan kita. Tapi kebahagiaan itu ketika apa yang kita punya bisa kita bagi ke orang lain. Nah itu yang benar. Contoh, lo punya segalanya di rumahmu, lo mau makan apapun bisa, tapi lo sendirian, lama kelamaan pasti lo bosan. Tapi ketika ada teman-temanmu datang terus menikmati makanan yang lo ada, yang tadinya lo nggak mau jadi mau ikut makan juga, bahagia hatimu, wow, jadi seru. Makanya kan orang ketika makan rame-rame itu walau nggak enak jadi enak.
Karena Rame-rame, rame-ramenya. oh iya Bukan pedasnya karena segala macam. makanannya. Jadi hidup kita itu akan terasa hampa kalau kita nggak berguna buat orang lain. Diakui atau tidak. Nah cuma kadang-kadang kenapa kita jadi tidak peduli dengan orang lain? Karena setiap yang kita perbuat itu kita membutuhkan balasan. Mending kalau dibalas baik, kalau enggak, nah seharusnya tidak usah seperti itu. Berbuat baik aja. Soal dia mau ngebalas atau tidak, atau mau malah, ya aku sering banget Gi, yang namanya air susu dibalas air tuba tuh. Udah biasa itu mah. Aku mah sering banget yang namanya bukan lagi air tuba, air susu dibalas air tuba, air susu dibalas racun. Udah sering banget. Air susu dibalas racun. Jadi kalau ada orang bilang kebahagiaan itu ketika lo punya rumah, kebahagiaan itu ketika lo punya mobil, kebahagiaan itu ketika punya uang. Bukan. Mobil, rumah, dan uang itu adalah sampainya hanya kepada memuaskan keinginan. Memuaskan keinginan belum tentu bahagia hasilnya. Tapi hanya ya udah gue udah punya. Udah. Lo punya rumah, punya. Memuaskan keinginan. Lo punya mobil, punya. Tapi bahagia belum tentu. Oke. Keinginanmu besar untuk menikah. Tapi ketika pernikahanmu itu tidak ada gunanya, bahagia nggak? Kebahagiaanmu dalam pernikahanmu itu ketika di pernikahanmu itu bermanfaat, berguna. Jadi segala sesuatu yang berbawa manfaat, segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna pasti bahagia. Tapi segala sesuatu yang nggak ada manfaatnya dan nggak ada gunanya pasti hampa. Lo punya mobil pasti senang kan? Senang. Tapi belum tentu bahagia. Betul. Lo punya rumah pasti senang. Tapi belum tentu bahagia. Bahagia itu ketika mobilmu bisa bawa manfaat. Baik buat dirimu maupun buat orang lain. Coba, makanya aku tidak pernah paham kalau ada orang yang nggak peduli sama orang lain. Coba bayangkan kita hidup di tengah hutan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Kita punya banyak duit, kita punya banyak harta, kita punya banyak segala hal kita punya tapi sendirian. Misalnya di Indonesia jadi nggak berasa dan nggak ada artinya. Jadi misalnya di Indonesia ini sendirian aja, tapi lo bisa keluar negeri. Tapi lo harus balik lagi ke Indonesia sendirian aja, pasti nggak senang. Jadi kita akan saling jaga, bukan karena status. Kalau kita itu ingin berguna hidup buat orang lain. Nah, makanya ketika kita tidak bawa manfaat dalam hidup kita, atau kita tidak berguna dalam hidup kita, ditambah lagi kita lalai dengan Tuhan kita, pasti kita haus akan kesenangan terus. Haus akan hiburan. Dan celakanya setelah kesenangan itu terlewatkan dan hiburan itu terlewatkan, balik hampa lagi. Makanya ingin mencari lagi. Nah, menurutku itu yang terjadi, kesenangan yang berlebihan sehingga membuat kita ini lepas kontrol. Satu sisi corona bikin kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Satu sisi corona bikin kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi di satu sisi kita saling ingatkan.
Saling ingatkan, Hei saling peduli. lo ini corona nggak? Lo jangan nongkrong situ dong. Kalau lo ada ini kena, kasihan teman-teman, nanti dia kena juga. Oh iya ya. Nah itu jadi keprihatinan itu membuat orang lebih waspada. Nah yang terjadi di Korea dan India ini menurutku karena kesenangan yang berlebihan dasarnya. Ya kalau karena jalannya nanjak atau tempatnya sempit itu kan sebabnya. Iya. Tapi kan kalau kita bisa ngontrol diri di dalam kesenangan itu kan kita udah tahu itu sempit. Kan gitu. Cuma karena terlalu senang, nggak peduli lagi. Iya, Pokoknya mau ke jadi situ. orang itu makanya cenderung kalau orang kaya itu kan sombong. Identiknya orang kaya itu sombong. Tapi menurutku rata-rata orang kaya raya tuh hidupnya berasa hampa. Kalau dia mau jujur, hidup itu akan tidak terasa hampa kalau berguna dalam hal apapun. Di kondisi apapun Ya, hidup itu akan terasa hidup kalau apa yang kita kerjakan itu bermanfaat buat diri kita sendiri maupun orang lain. Nah kan mau hidup prihatin, tidak terima. Kalau hidup senang, lupa diri. Jadi apa sih yang harus jadi pegangan manusia gitu? Biar di dalam kondisi apapun tidak berkeluh kesah dan kondisi apapun dimanapun bisa senang gitu. Senang yang terkontrol dan tidak berlebihan. Kalau tiap diri manusia itu bertekad untuk jadi berguna dalam hidupnya, pasti di kondisi apapun dia akan bahagia. Sekali lagi itu ya jawabannya. Ya. Okay. Jadi kalau setiap manusia itu bertekad selama hidupnya untuk jadi berguna, untuk jadi bermanfaat dalam segala hal, pasti dia akan selalu bahagia di kondisi apapun. Sesenang apapun dia akan ngontrol diri karena takutnya jadi tidak berguna. Seprihatin apapun dia akan berpikir takut jadi tidak berguna juga. Nah orang itu ketika prihatin berkeluh kesah, ketika senang lupa diri, karena tekad hidupnya tuh tidak untuk berguna atau bawa manfaat, tapi melainkan untuk kesenangan diri sendiri. Apalagi tolak ukurnya dengan apa yang dia punya. Pada saat dirimu susah dan mayoritas orang tidak peduli dengan lo, tapi tahu-tahu ada seseorang yang peduli dengan lo dengan tanpa tendensi, pasti orang itu akan menjadikan lo semangat untuk memperbaiki hidup. Dan ketika lo jadi baik hidupnya, pasti orang yang membantumu itu juga akan bahagia. Nah jadi kalau kita ini tidak saling berguna satu sama lain, hidup akan tuh berasa hidup tuh prihatin, capek, senang, lupa diri. Dalam hal apapun kita akan hati-hati. Kita nyopir mobil, kita nyopir, gua hati-hati nyopir. Takutnya nanti bawa kesusahan buat orang. Akhirnya ngontrol diri. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita niatkan, kalau hidup kita ini kita tekadkan untuk bermanfaat dan berguna, pasti terkontrol dengan baik.
kira-kira apa nih yang harus dilakukan sama semua pihak biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena rasanya banyak di Carilah kesenangan yang bawa manfaat. Pasti akan lebih hati-hati. Carilah kesenangan yang berguna. Pasti akan hati-hati. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, kalau kita tekadkan untuk bawa manfaat dan berguna, pasti terkontrol dengan baik. Dan ketika orang dalam hidupnya ingin bermanfaat dan berguna, pasti tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Banyak sekali orang yang bertanya, kepada dirinya sendiri. Banyak sekali orang yang menangis di dalam kondisi serba ada. Banyak sekali orang yang merasa sepi di keramaian. Dan dia bertanya kenapa. Bahkan nanti dia bertanya, apa salahku? Jawabannya, karena dalam hidupnya dia tidak bertekad untuk bawa manfaat, baik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Dia tidak bertekad untuk menjadi berguna dalam hidupnya buat dirinya dan orang lain. Makanya hal-hal seperti ini terjadi. Bukan tidak boleh senang, tapi senanglah yang bawa manfaat. Contoh misalkan merayakan Halloween, merayakan apa tadi Diwali. Apapun bentuk hiburannya. Ketika kita datang ke sebuah hiburan itu untuk menikmati. Jadi kalau kita bertekad untuk menikmati, oh gini, terus diambil pelajaran dari setiap yang kita lakukan tuh. Pasti hati-hati. Tapi kalau murni untuk kesenangan aja, pasti pada akhirnya lepas kontrol. Yang aku tidak habis pikir tuh kejadian-kejadian ini yang bikin sedih itu satu sebenarnya. Kita ini kan makhluk Tuhan yang berakal. Yang tahu baik buruk. Yang tahu ada guna atau tidak berguna. Kita ini makhluk Tuhan yang berpikir. Yang tahu salah dan benar. Kita ini makhluk Tuhan yang punya hati nurani. Tapi setiap melihat kejadian seperti ini, kayak kita ini mencerminkan kita ini bukan manusia yang berpikir gitu. Kenapa aku berbicara begitu? Karena kalau sudah terjadi hal seperti ini mau ngomong apa? Kecuali penyesalan. Nyawa hilang begitu aja. Seperti tidak berharga. Kemana pemikiran kita tadi? Kemana akal kita? Kemana hati kita? Sebelum ini kan kanjuruan. Iya. Kita ini manusia loh. Kita ini manusia, ingat.
Dan manusia itu makhluk Tuhan yang berpikir. Manusia itu makhluk Tuhan yang berakal gitu. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang punya hati nurani. Kalau bayi atau anak umur 3 tahun tahu-tahu melakukan kelalaian, masih masuk akal karena dia belum bisa berpikir gitu. Nah, kita yang dewasa, kita yang berpendidikan, kita yang beragama, kita yang katanya bertuhan, kita ini sudah, aku tuh kadang merenung begini, kita ini sudahlah bisa berpikir, sudahlah berakal, sudah juga punya hati nurani, ditambah lagi sudahlah beragama, ditambah lagi katanya sudahlah bertuhan. Tapi kejadian-kejadian begini nih kayak nggak menjadi pelajaran gitu. Dan itu semua hanya karena sebuah kesenangan. Hanya karena sebuah kefanatikan. Bahkan aku pernah berpikir begini. Andai kata aku ini punya uang triliunan, punya. Andai kata aku punya mobil ratusan, punya. Andai kata gue punya rumah ratusan. Pokoknya yang namanya fasilitas hidup tuh aku lengkap. Punya istri cantik ya. Pokoknya lengkap. Nah terus habis itu mau ngapain? Nggak akan bisa jawab kan? Mau lagi, nggak udah. Ya. Banyak orang menangis sementara duitnya miliaran di ATM. Banyak orang menangis sementara mobilnya banyak. Banyak orang menangis hatinya sementara istrinya cantik atau suaminya ganteng. Banyak orang menangis merasa nggak tahu mau kemana sementara rumahnya besar. Dan pasti akan mengalami begitu kalau dia tidak menjadikan hidupnya itu berguna dan bermanfaat. Semua yang ada di rumahmu ini akan lo jaga dengan baik kalau ada gunanya. Tuh. Semua yang ada di rumahmu ini akan lo jaga dengan baik kalau ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, pasti lo buang. Nah begitulah hidup. Gak akan jadi berharga kalau tidak ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi ku ucapkan, banyak orang yang bergelimang harta, orang yang duitnya nggak ada serihnya, semua serba ada, tapi menangis ketika sendirian. Dan dia tidak tahu kenapa aku menangis. Itu yang lebih parah lagi. Di dalam tangisannya pun bertanya, kenapa aku menangis? Apa yang kutangiskan ini Tuhanku? Aku duit banyak. Aku harta banyak. Aku jabatan tinggi. Semuanya aku ada. Tapi kenapa aku berasa sedih Tuhan? Kenapa aku menangis? Kalau Tuhan itu bisa
bisa berbicara langsung ke tiap hambanya, Tuhan akan berbicara karena hidupmu tidak ada guna dan manfaat. Banyak orang tidak sadar akan itu. Aku akan kesal bikin sudut pandang ini. Kalau tujuannya cuma duit tok. Tapi kebahagiaanku tertinggi di dalam bikin sudut pandang ini diakui atau tidak oleh yang mendengar, diterima atau tidak. Karena aku ingin berguna. Sekali lagi kuucapkan dengan tegas, banyak banget orang yang menangis di saat sendirian, di kondisi dia serba ada. Makanya akhirnya bunuh diri. Ngancurin diri. Itu tadi karena nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat. Ucap dan tingkah lakunya. Niat ucap dan tingkah lakunya hanya untuk nyusahin orang. Yang lebih parah lagi, Tuhan pun diajak untuk berbuat jahat. Ya Allah ya Robbi, hukumlah dia. Karena dia telah menyakitiku. Kalau Tuhan berbicara langsung, saya lihat dia tidak langsung menyakitimu. Kamu juga yang salah. Tuhan pun diajak jahat. Jadi jangankan berguna, jangankan untuk berguna buat sesama, Tuhan pun diajak jahat. Dengan alasan teraniaya, dengan alasan disinggung. Tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Makanya selalu harus hiburan dan tidak pernah berhenti. Terus tanda-tanda tidak bahagia dalam hiburannya. Itu ya. Dari hiburan. Tapi tidak bahagia. Di tempat. Suntuk juga. Semangat. Begitu pergi, begitu nyampe suntuk juga. Yeah. Pulang suntuk. Banyak banget manusia di muka bumi ini bertanya-tanya, kenapa hidupku hampa? Kenapa aku sedih? Padahal aku serba ada, apa yang aku mau bisa. Sekali lagi, kalau Tuhan itu bisa berbicara langsung, hidupmu tidak ada manfaatnya. Semua yang engkau lakukan itu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Dan ucap, niat, dan tingkah lakumu cuma menyusahkan banyak orang.